Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Hakulnet TV, tempat berbagi ilmu dan pengalaman. Sahabat Hakulnet TV di mana saja kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian para sahabat Hakulnet TV di mana saja kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Para subscriber Hakulnet TV yang telah memberikan support atau dukungan kepada kami, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezekinya berlimpah. Pada kesempatan kali ini, sahabat tani sekalian di mana saja kalian berada, saya akan memberikan atau akan mengupas tuntas tentang pertanian bawang merah yang ada di Kampung Babakan Pari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Nah, sahabat Hakulnet TV di mana saja kalian berada, ini pada kesempatan kali ini akan saya berikan pengalaman saya dalam budidaya atau mengolah pertanian tentang budidaya bawang merah yang ada di Kampung Babakan Pari. Nah, sahabat Hakulnet TV, sahabat tani di mana saja kalian berada, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu persiapan apa saja sih gitu untuk penanaman bawang merah begitu. Jadi ini yang saya akan bahas ini adalah versi kami ya, atau versi di Babakan Pari, bukan versi di Brebes ataupun di versi tempat-tempat lain ya begitu. Karena dari setiap daerah itu pastinya berbeda postur tanah dan juga pastinya berbeda dengan cara atau teknik pengolahan tanah ya. Jadi kita tidak usah meniru di tempat lain ya, atau di daerah-daerah lain. Ini kita disesuaikan dengan lokasi dan kondisi di sekitar wilayah kita ya, sahabat tani sekalian. Baiklah sahabat, sebelum kita lanjut videonya untuk pembahasan dari pertanian bawang merah ini, jangan lupa dukung kami di Hakulnet TV dengan cara subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui video terbaru dari kami. Nah sahabat tani sekalian, yang pertama yang akan kita bahas yaitu persiapan lahan. Nah persiapan lahan ini perlu diperhatikan, yaitu yang pertama lahan harus terbuka ya sahabat. Jangan sampai ada pohon ataupun tanaman lain yang akan menghalangi sinar matahari begitu sahabat. Dan yang kedua, derajat keasaman tanah. Nah perlu diketahui sahabat tani, derajat keasaman tanah ini sangat penting atau sangat dibutuhkan oleh bawang merah, diperkirakan 5,5 sampai 7 ya untuk pH tanahnya itu sendiri sahabat. Dan yang selanjutnya, tanah itu harus gembur sahabat ya. Diusahakan untuk lahan yang tadinya bekas lahan padi, seharusnya jangan langsung terburu-buru ditanami bawang merah sahabat. Ini pengalaman ini sudah saya lakukan dari sebelumnya, bahwa lahan yang bekas padi ini jika terburu-buru ditanami bawang merah, hasilnya akan tidak baik begitu. Karena kenapa? Biasanya kalau tanah yang tadinya bekas lahan padi itu lengket si tanahnya itu, jadi tidak ada pori-pori tanah begitu. Kalau menurut saya, pengalaman kami pribadi itu seperti itu. Selanjutnya, lahan bebas dari gulma ya. Gulma itu rumput ya, rumput.
begitu, rumput liar dan sisa-sisa tanaman begitu, yang lain juga dicabut ya. Sisa-sisa gulmanya itu dibersihkan terus dikubur juga, itu bisa dijadikan kompos. Selanjutnya tersedia air yang cukup sahabat, karena bawang merah ini sangat dibutuhkan untuk penyiraman di saat musim kemarau ya, itu di saat tidak hujan lah begitu. Untuk sekarang bulan-bulan ini di kampung kami kadang 1 minggu itu untuk air ini sangat dibutuhkan dalam penyiraman pagi dan sore hari begitu. Selanjutnya saluran selokan yang baik ya sahabat Hakul Net TV, karena saluran selokan ini untuk memudahkan kita dalam pengolahan tanah ya, dan juga yang paling penting yaitu saat tidak hujan ya, begitu, karena pagi dan sore harus disiram kalau bawang merah itu, seperti itu sahabat tani. Untuk selanjutnya yaitu tahapan pengolahan tanah. Untuk tahapan pengolahan tanah ini, yang pertama kita membalikan tanah ya. Jadi ada berbagai macam cara untuk membalikan tanah ini untuk budidaya bawang merah ini. Seperti yang saya tadi bilang bahwa untuk bawang merah ini dibutuhkan tanah yang gembur. Jadi kalau kami menggunakan kultivator ya. Untuk sahabat tani yang lain mungkin khususnya ada yang di daerah Cidahu dan sekitarnya bisa menggunakan cangkul juga tidak masalah ya. Cuman kita kalau menggunakan kultivator itu, kalau menurut saya pekerjaan itu sangat cepat. Tapi untuk cangkul itu sangat dibutuhkan juga sahabat, karena kita akan membuat paritan menggunakan cangkul begitu, karena untuk kultivator hanya membalikan tanah dan menggemburkan tanah, seperti itu sahabat. Selanjutnya pembuatan bedengan dengan sistem ganda, yaitu dengan ukuran 240 cm atau 2,40 meter ya. Jadi sistem ganda ini yaitu sistem bedengan yang biasa kami gunakan dalam budidaya bawang merah. Masing-masing bedengan berukuran 1,20 meter seperti itu sahabat. Terus yang satunya lagi 1,20 meter. Terus tengahnya untuk paritan itu jangan terlalu dalam ya, karena nantinya akan kita memudahkan kita dalam membersihkan gulma ataupun cara pemberian pupuk seperti itu. Selanjutnya yaitu pembuatan parit. Pembuatan parit ini dalam budidaya bawang merah diperkirakan 40 cm ya, atau 35 cm kalau kami seperti itu. Selanjutnya untuk persiapan dari tahapan pengolahan tanah ini, selanjutnya pengapuran dolamit ya, untuk menjaga kestabilan pH tanah. Oke, selanjutnya pencampuran bermacam-macam unsur organik ya, yaitu dekomposer, trichoderma dicampurkan seperti itu dan difermentasi. Selanjutnya aplikasi herbisida pratumbuh ya, itu pun jika diperlukan sahabat, karena untuk aplikasi herbisida ini sangat penting sekali ya. Ini harus benar-benar diperhatikan sahabat. Kenapa? Karena saya pernah terjadi pada budidaya bawang merah kami, setelah menggunakan herbisida akhirnya bawang itu akan terjadi macet ya, atau kerdil seperti itu, karena kami waktu itu belum menguasai ya tentang herbisida yang kami gunakan seperti itu sahabat. Karena herbisida ini sifatnya sangat sensitif terhadap bawang merah begitu. Kalau untuk yang pemula, untuk petani bawang merah pemula, seharusnya kalau menurut saya disarankan tidak menggunakan herbisida sahabat ya.
Untuk pupuk yang sudah difermentasi ya, pupuk organik atau pupuk kandang atau kohe, difermentasi atau dicampur ya, dengan EM4 juga bisa sahabat ya, dicampur dengan EM4 khusus pertanian ya, ada EM4 yang pertanian. Terus ataupun misalkan selain dari trichoderma ataupun apalagi ya, yang warna biru itu apa ya namanya, saya lupa. Pupuk dasar ini sangat penting untuk perlu adanya difermentasi agar si kohe ini atau pupuk kandang ini tidak panas seperti itu. Oke sahabat tani, selanjutnya untuk penyiapan benih ya. Kalau seandainya ini bedengan sudah dibuat masing-masing 110 cm atau 1 meter 10 cm begitu. Untuk pupuk dasarnya juga sudah difermentasi. Selanjutnya kita mempersiapkan penyiapan benih sahabat ya. Untuk penyiapan benih ini yang pertama, masa benih ini sudah melewati masa dormansi ya. Jadi masa dormansi ini adalah masa dimana bawang merah ini yang sudah sudah mulai tumbuh tunas seperti itu. Nah, untuk masa dormansi ini, jadi si bawangnya ini kelihatan dari bawangnya itu, kalau kita potong si bawangnya itu berwarna kehijau-hijauan ataupun kekuning-kuningan juga bisa seperti itu. Jangan sampai si benih ini nantinya berwarna putih begitu. Jadi kita harus tunggu dulu si bawang ini, jangan dulu ditanam, kita simpan dulu ya seperti itu. Oke, selanjutnya umbi bibit itu diiris ya, 1/4 bagian dari ujung. Nah seperti itu, kita potong ujungnya. Nah di situ nanti bakal tunas akan tumbuh sahabat tani sekalian. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita membersihkan benih dari kulit yang kering atau kotoran maupun penyakit hama. Nah begitu sahabat. Jadi untuk pembersihan kulit yang biasa ada di bawang itu kan ya, nah itu untuk kulitnya itu yang sudah kering itu kita bersihkan, kita buang begitu, bersihkan karena untuk menjaga mungkin di kulit itu ada hama atau penyakit begitu, jamur begitu. Karena untuk bibit yang kurang baik ya akan menimbulkan terjadinya layu fusarium pada bawang merah seperti itu sahabat. Selanjutnya bibit ukuran kecil itu dipisahkan ya dari bibit ukuran sedang ataupun besar gitu. Jadi dipisahkan gitu, mana yang besar, mana yang kecil, mana yang sedang begitu. Untuk pengalaman kami ya, bahwa untuk bibit ukuran kecil itu nanti terakhir ditanamnya itu. Yang pertama yang besar-besar dulu ditanam. Selanjutnya pencegahan penyakit dengan fungisida. Nah ini sangat penting sekali untuk bibit bawang merah ini. Jadi sebelum ditanam kita taburi dengan fungisida ya, ataupun yang disebut dengan pencegahan ya, pencegahan dari jamur ataupun penyakit begitu. Selanjutnya kebutuhan benih ya. Untuk kebutuhan benih untuk lahan kami yang kami garap sekarang itu 750 meter. Untuk kebutuhan bibit bawang merah itu diperkirakan hampir 45 kilo bawang merah ya sahabat. Oke, selanjutnya bibit bibit yang biasa kami gunakan untuk bibit unggul itu kami beli di Brebes, varietas Bima Brebes sahabat ya. Selanjutnya untuk pencegahan penyakit layu fusarium, nah seperti yang tadi saya bahas ya,
telah saya sampaikan tadi, bahwa sebelum kita tanam si bibit ini, setelah dipotong seperempat dari ujung, kita lumuri dengan fungisida ya. Itu kalau fungisida itu bermacam-macam ya di toko, silahkan fungisida. Untuk pencegahannya itu untuk pengalaman kami saya gunakan Ditan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya penanaman dilakukan pada pagi hari ya atau sore hari untuk mengurangi penguapan sahabat. Jadi kami biasa dalam melakukan penanaman itu pagi atau sore begitu. Jadi kalau duhur itu enggak ya, biasanya sore atau pagi begitu. Untuk cara dari penanaman bawang merah sahabat, untuk kedalamannya ya, ini 2/3 bagian ya dari benih bawang merah begitu ke lubang tanam sahabat. Jadi 2/3 begitu. Jadi tidak seluruhnya tertimbun si bawang itu. Jadi 2/3-nya lah begitu. Selanjutnya setelah selesai penanaman, hendaknya dilakukan penyiraman seperti itu sahabat. Kalau kami setelah selesai begitu untuk penanaman bawang merah ini, kita siram begitu menggunakan selang ataupun jet pump juga bisa. Nah sahabat, mungkin dari pengalaman kami untuk penanaman bawang merah ini seperti itu ya. Jadi untuk video-video kami yang sebelumnya, mohon maaf mungkin banyak kekurangan dari cara bicara kami, ataupun mungkin dari cara kami dari cara perlakuan terhadap bawang merah begitu. Itu mohon maaf untuk para petani yang senior ya, khususnya khususnya para petani di Brebes ya, kami mohon maaf mungkin. Dan juga amat sangat kami butuhkan dari para petani yang senior, mohon masukannya apabila mungkin ada kekurangan dari pembahasan kami begitu. Nah mungkin untuk perawatan dari bawang merah setelah masa umur 10 hari setelah tanam, 15 hari setelah tanam, 35 hari setelah tanam, insya Allah nanti akan kami buat videonya. Nah begitu sahabat tani sekalian, sahabat Akunnet TV di mana saja kalian berada. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.